Selamat datang di presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berbincang tentang arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen pengampu kita, yaitu Pak Supriyono dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kita menjelaskan tentang representasi data. Dengan di sini yaitu ada Us Firdaus, Rahman Zakaria, Bagus Andi Pratama, dan Elvina Rahayu. Oke, kita akan jelaskan saja tentang representasi data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berbentuk suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Representasi data adalah lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Pada bilangan n bit, jika disusunan dilengkapi dengan bit tanda, maka diperlukan registrasi dengan panjang n plus 1 bit. Dalam hal ini, n bit digunakan untuk menyimpan bilangan biner itu sendiri dan 1 bit untuk tandanya. Pada representasi bilangan biner yang dilengkapi dengan tanda bilangan, bit tanda ditempatkan pada posisi paling kiri. Selanjutnya adalah tipe data. Jenis data yang ditangani oleh bahasa pemrograman. Tipe data adalah jenis atau macam data di dalam suatu variabel dalam bahasa pemrograman. Tipe data yang dikenal dalam bahasa Pascal antara lain adalah tipe data sederhana, tipe data non-standar, atau tipe data berstruktur. Dan untuk tipe data sederhana, sini ada integer, real, karakter, dan boolean. Ada non-standar yaitu enumerated dan subtree. Dan tipe data berstruktur ada array, record, set, dan file. Ya, sini kita menjelaskan tentang tipe data sederhana. Adalah tipe data yang sudah ada dan jadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Isi dari tipe data sederhana ini adalah data-data tunggal. Tipe data sederhana yang pertama ada standar data tipe integer, real, char, string, dan boolean. Yang kedua ada user defined data tipe enumerated or scalar tipe, subrank, dan type. Ada integer tipe bilangan bulat. Kita bisa lihat sini ada tabel dengan nama tipe, jangkauan, ukuran memori. Real untuk tipe bilangan pecahan, tipe, jangkauan, dan juga ukuran. Yang ada sini dengan tipenya single, real, double, extended, count. Dan nama tipe sorted by integer floater. Kita bisa lihat jangkauannya dan ukurannya. Begitu pula dengan real bilangan pecahan. Tipe bilangan real. Data yang termasuk bilangan real adalah data angka mengandung pecahan. Data yang seperti ini akan memiliki keterangan jangkauan, jumlah digit penting, berarti, dan ukurannya. Digit berarti ini penting diperhatikan karena ini berhubungan dengan tingkat keyakinan data yang disajikan. Tipe data karakter. Tipe yaitu ada char, string, dan string text. Dan ini keterangannya. Untuk char pecahannya 1 karakter dapat oleh dalam petik 2. Ini dari beberapa karakter maksimal 255, diambil dari petik tanda petik. Terjadi maksimal X karakter diambil tanda petik. Tipe data boolean. Ada tipe data yang hanya bernilai benar dan salah, sedangkan hanya 2, yaitu true dan false. Tipenya ini ada boolean, bool, float, bool, dan long bool. Dan ukurannya dan user divided data tipe subjangkauan. Tipe subjangkauan merupakan tipe data jangkauan merupakan sebagian dari data yang lain. Misalkan untuk tipe byte memiliki jangkauan dari 0 sampai 25. Sementara kita hanya menggunakan angka 1 sampai 12 untuk menyambung data bulat. Maka bisa diciptakan satu tipe baru yang merupakan subjangkauan tersebut. Contoh bulan 1 sampai 12. Tipe data terstruktur.
Sini ada yang pertama array, 2 record, 3 file, 4 set. Array yaitu larik adalah tipe data yang berisi beberapa data yang ditampung dalam suatu variabel memiliki tipe data yang sama. Masing-masing data yang ditampung dalam sebuah larik akan ditandai sebagai elemen pertama sebagai sampai ke n. Larik dapat dibuat menjadi beberapa dimensi. Misalkan untuk menggambarkan metrik kita perlu menggunakan larik 2 dimensi. Dan yang kedua ada record, tipe data rekaman yang digunakan untuk menampung data yang terdiri dari beberapa tipe yang berbeda. Record dapat diakses atau diisi dan dibaca per elemen record dengan menyebut nama elemennya. Yang juga adalah set. Jadi tipe data yang sebenarnya merupakan sebuah tipe data yang di dalamnya memuat sejumlah elemen atau anggota di mana anggotanya memiliki tipe dasar yang sama. Tipe data pointer. Pointer secara harfiah dapat diartikan sebagai penunjuk. Tipe data pointer merupakan tipe data yang berisi alamat memori di mana data disimpan. Ya, ini ada operator matematikanya. Sini ada operator, arti, prioritas, dan contohnya. Ya, kita bisa lihat ada artinya kali, bagi, real, bagi dan bulat, sisa bagian, tambah dan kurang. Oke, next. Pertama kita akan menjelaskan tentang representasi fixed point. Pada sebagian besar simulasi jaringan secara kebetulan bilangan real direpresentasikan secara penuh menggunakan presisi 64 bit atau 32 bit. Implementasi simulasi tersebut terhadap hardware akan melipat gandakan pemakaian silikon sebagai wadah penyimpanan bit pada saat operasi perhitungan. Pemakaian silikon dapat dioptimalkan dengan membatasi presisinya. Pembatasan presisi dilakukan sehingga menghasilkan presisi yang tepat. Nah, hasil representasinya hampir sama dengan represisi penuh. Untuk itu, perlu diamati pengaruh perhitungan presisi terbatas pada format representasi bilangan real. Oke, kita lanjutkan. Implementasi simulasi tersebut terhadap hardware akan melipat gandakan pemakaian silikonnya sebagai wadah penyimpanan bit. Pada saat operasi perhitungan, pemakaian silikon dapat dioptimalkan dengan membatasi presisinya. Pembatasan presisi dilakukan sehingga menghasilkan presisi yang tepat, yang hasil representasinya hampir sama dengan presisi penuh. Untuk itu, perlu diamati pengaruh perhitungan presisinya terbatas pada format representasi bilangan real. Floating point merupakan format yang sering digunakan dan telah memiliki standar internasional. Format lain yaitu fixed point yang telah dipakai oleh beberapa perancang hardware, terutama pada hardware yang tidak memiliki floating point unit untuk melakukan perhitungan bilangan real. Oke, kita akan menjelaskan tentang representasi floating point. Floating point merujuk pada fakta bahwa titik vertex, yaitu titik desimal atau lebih sering di komputer di titik biner, dapat mengambang. Artinya dapat ditempatkan dimanapun relatif terhadap angka yang signifikan dari jumlah tersebut. Posisi ini ditunjukkan secara terpisah dalam representasi internal dan titik representasi floating, sehingga dapat dianggap sebagai realisasi komputer notasi umum. Selama bertahun-tahun, beberapa representasi floating point yang berbeda telah digunakan dalam komputer. Namun selama 10 tahun terakhir ini paling sering ditemukan oleh representasi yang didefinisikan oleh IEEE 754 standar. Dalam aplikasi saintifik mungkin akan terdapat bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Bilangan tersebut harus dapat direpresentasikan dengan tepat atau presisi, yaitu menggunakan floating point. Bilangan floating point direpresentasikan dengan mantisa yang memiliki digit signifikan dan eksponen radix R. Formatnya itu mantisa kali eksponen. Representasi bilangan floating point seringkali dinormalisikan terhadap radiksnya. Misalkan yaitu kita bisa lihat di sini ada 1,5 kali 104 atau 1,253 kali 10 sampai 36. Format bilangan floating point bina telah distandarkan oleh IEEE 754 sampai 2004 atau ISO IEC IEEE 60559 2011, yaitu meliputi format 16 bit, 32 bit, 64 bit, 80 bit, dan 128 bit. Di bab ini hanya dibahas tentang format dasar yaitu 22 bit dan 64 bit. Bilangan floating point 32 bit
Bilang floating point bit tersusun atas gambar di sini ya. Ada isi eksponen dan mantisa sampai dengan 23 bit dan 8 bit dan 1 bit. Oke. Bilang tanda S menyatakan bilang positif jika S sama dengan 0 dengan negatif jika S sama dengan 1. Feel eksponen adalah radix 2. Nilai eksponen bisa negatif atau positif untuk menyatakan bilangan sangat kecil atau sangat besar. Format eksponen yang digunakan adalah SC127. Nilai 127 ditambahkan dari nilai eksponen sebenarnya, yaitu EXP sama dengan E127 dengan excess kurang 127. Nilai E akan selalu positif dengan jangkauan 0 sampai 255. Nilai ekstrem adalah untuk E sama dengan 0 dan E sama dengan 255. E sama dengan 0 menyatakan bilangan 0 jika M sama dengan 0 dan subnormalnya jika M tidak sama dengan 0. E255 menyatakan bilangan yang tetap hingga jika M sama dengan 0 dan nomor jika M tidak sama dengan 0. Nilai normalnya adalah 1 kurang lebih dari E kurang lebih dari 254 yang menunjukkan nilai eksponen sebenarnya dari 126 sampai 127. Dibilang subnormal, nilai mantisa sebenarnya adalah 0. Sini bilang floating point-nya menjadi seperti itu. Dengan mantisa 23 bit ini ditambahkan 1 bit implisit, total posisi dari representasi floating point 32 bit ini adalah 23 bit sekitar 27 digit desimal. Dalam pemrogram suatu bilangan single, posisi ini divariasi dengan tipe data floating atau bahasa C, discourse atau Java dan single. Pascal 7 dan floating number 22 bit single position number. Oke, next. Contoh. Ini ada E min 1 sama dengan kurang 126. E50 sama dengan min 77 dan E max 254 sama dengan 127. Untuk eksponen mantisa sama 00, mantisa sama dengan 0 dan bersama. Kita bisa lihat di sini. Oke, itu contoh pertama. Bilang floating point dinyatakan dengan B 0x3E6 0 4. Nyatakan B sebagai bilang desimal. Representasi bilang floating point di 22 bit dapat dinyatakan seperti gambar di bawah ini. Jika B sama 0, 3E6 menyatakan bilang floating point 0.21870. Oke, seperti inilah. X. Nah, contoh kedua, tentukan nilai pecahan desimal dengan floating point B 0 kali 0 06 600.000. Itu gambar nomor 3. Next. Oke, sini ada contoh yang ketiga, itu bilang floating point nyatakan dengan B 0x3FB 5 0 0 0. Nyata kali B sebagai bilangan pecahan desimal. Representasi bilangan floating point 64 bit dapat dinyatakan seperti gambar nomor ini. Ya. 3B 0x3FD 5. Nyatakan bilangan floating point 0.328125. Ya, X sama dengan 0, X sama dengan 1. Oke. Nah, kita akan menjelaskan tentang kode biner. Ya, komputer sebenarnya ini beroperasi dengan bilang-bilang desimal. Nah, kan ya, diproses oleh komputer atau kode biner, yaitu bilang-bilang yang dinyatakan oleh angka 0 dan 1. Kenapa harus digunakan kode biner? Alasannya karena alat elektronik yang terdapat dalam sebuah komputer dirancang untuk beroperasi hanya pada 2 keadaan biner. Sebuah komputer sering disebut sebagai pengolahan atau proses memproses data, tapi dalam sistem kita
digunakan penerima elektronika yang disebut pengkodean dan pendekode untuk pengubahan dari kode yang satu ke kode yang lainnya. Itu kode biner robot. Nah, notasi digunakan dalam bilangan biner karena setiap posisi digitnya memiliki bobot tertentu. Sistem biner hanya menggunakan dua macam digit sehingga bobot merupakan pangkat dari 2, bukan dari 0 ataupun dari 10. Kode biner robot adalah 20 untuk satuan, 21 untuk duaan, 22 untuk empatan, 23 delapanan, dan 24 16-an. Dan untuk bobot yang lebih besar dapat dilanjutkan dalam pangkat yang lebih besar, bilangan 2 buah. Kode BCD atau binary coded decimal atau decimal terkode desimal membuat pengubahan menjadi jauh lebih mudah. Kode BCD merupakan suatu kode biner berubah bilangan paling signifikan mempunyai berbobot 8, sedangkan bit yang paling tidak signifikan hanya mempunyai bobot 1. Kode ini lebih tepat digunakan sebagai kode BCD 8421. Bagian 8421 dari menambah tersebut menunjukkan pembobotan dari masing-masing angka pada kode 4 bit. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya gambar BCD-nya dan desimal. Nah, kita jelaskan aja. Terdapat beberapa kode BCD lain mempunyai bobot yang berbeda untuk keempat nilai angka tersebut. Karena kode BCD lain mempunyai bobot berbeda untuk keempat nilai angka tersebut. Karena BCD 81 adalah yang paling populer, maka kita bisa maju pada kode ini. Gitu. Nah, ini desimalnya ada 0 sampai dengan 9. BCD-nya ada untuk 8-an, 4-an, 2-an, dan 1-an. Ya. Oke, bisa lihat. Nah, ini kode BCD 8 dan 1. Oke, next. Nah, misalkan ya, bagaimana bilangan desimal 150 dinyatakan sebagai bilangan BCD? Nah, tekniknya yang paling sederhana untuk mengubah bilangan desimal menjadi BCD 841. Setiap digit desimal diubah menjadi ekuivalen BCD 4 bit. Dengan demikian, bilangan desimal 150 sama dengan BCD 000010101000. Nah, pengubahan bilangan BCD menjadi bilangan desimal cukup sederhana. Mulai dari BCD 100101010 dibagi menjadi beberapa kelompok 4 bit yang dimulai pada digit biner. Kemudian setiap kelompok 4 bit menjadi digit desimal ekuivalennya. Jadi bilangan BCD 1010110 sama dengan 56 desimal. Nah, kalau biner yang tak berbuat nih ya, kode biner adalah kodenya tak berbuat. Dua kode biner yang tak berbuat adalah kode sis 3 dan kode kelabu. Kode sis 3 XS berhubungan dengan kode BCD 8421 ini disebabkan oleh sifat biner desimalnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok 4 bit dalam kode S3 sama dengan suatu digit desimal tertentu. Angka S3 adalah selaku 3 angka lebih besar daripada angka BCD 8421. Oke, nah, ini dia perubahan bilangan desimal 62 menjadi bilangan XS3 ekuivalennya. Hal yang pertama dilakukan adalah angka 3 ditambah pada masing digit desimal menjadi angka 9 dan angka 5 diubah menjadi ekuivalen BCD 8421. Jadi bilangan desimal 62 sama dengan bilangan XS3 1010101021. Kode XS3 mempunyai nilai yang penting dalam rangkaian aritmatik. Nilai kode tersebut terletak dalam undahannya. Untuk melengkapi prosedur bilangan masing-masing bit dikomplementkan 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Maka kelompok 4 bit yang disimal akan lengkap 9 satuan dari bilangan tersebut. Untuk melengkapi pengurangan dapat digunakan bilangan pada penambahan. Kode kelabu ya, merupakan salah satu kode biner yang tak berbobot selain jam. XS 3 kode kelabu bukan merupakan kode jenis BCD. Masing-masing kenaikan hitung atau menambahnya pada kode kelabu dilakukan hanya dengan pengubahan 1 bit dalam biner 4 bit. Semua perubahan keadaan dari 011 ke 1000. Nah, dalam garis sama, kode kelabu hanya mempunyai perubahan keadaan pada bit sebelah kiri 0100 ke 1100. Nah, ini dia untuk desimal, biner, dan kode kelabunya.
sini ada 1 sampai dengan 15 ya, linearnya 0. Kita bisa lihat perubahannya untuk lagu. Oke. Nah, ini ada pergerakan lagunya ya. Oke, next. Oke, nah sini kita menjelaskan tentang kode pendeteksi kesalahan. Metode quantitative error detecting kode merupakan kode biner yang mendeteksi kesalahan digital selama transmisi data. Skema yang banyak sekali digunakan dalam mendeteksi kesalahan ini adalah metode quantitative terbagi atas event quality dan ODD quantitative. Ini ada lainnya ya, 1 sampai dengan 16 inputnya ABCD nya. Ini kita bisa lihat ambil ini dengan outputnya sini line, word, dan quality. Nah, sini jika menggunakan event quality maka hasil dari jumlah bit yang genap akan 0 outputnya. Jika menggunakan ODD quality maka jumlah bit yang ganjil akan menjadi 0 outputnya. Jika mencari output dengan menggunakan event quality, nah sini untuk contohnya plus A sama dengan 1 plus C sama dengan 0 plus E sama dengan 0 plus B sama dengan 1 plus I sama 0 plus B sama dengan 0 plus B sama dengan 1 plus F sama dengan 1 plus H sama dengan 0 plus C sama dengan 0. Jika menjadi output dengan menggunakan ODD quality, plus A nya sama dengan 0 plus C sama dengan 0 plus E nya sama dengan 1 plus B nya sama 0. Nah, cuma kan perbedaannya jelas ya. Catatannya jika 0 tidak pasti. Oke, lanjut dengan kode Hamming. Susunan kode Hamming terdiri atas 4 bit untuk port 3 bit untuk quality bit dalam kode Hamming menggunakan posisi konversi. Nah, sini ada proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Ya, ini ada D7, D6, D5, D4, D3, D1. Nah, pakaikan transaksi kesalahan di bit ke 6110. Nah, ini dia. Oke, sini ada daftar kisahnya. Nah, mungkin ini kita bisa cari di www.google.com untuk representasi datanya. Ini yang telah dijelaskan dari standar IEE Computer Science Asia dari Profesor W. Kahan untuk standar floating point. Nah, ini untuk alamatnya. Oke, terima kasih. Nah, bila ada kekurangan mohon maaf. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, thanks to untuk Bagus Andi Pertama yang telah menyelesaikan representasi kita semua, dan Rahmat Zakaria juga, dan Evina Rahayu, dan saya sendiri Uus Firdaus. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.